Set sedang memimpin pasukan menyerang sisa-sisa dewa yang menentangnya. Mereka berkumpul di kuil Nephthys, dewi perlindungan yang juga istri dari Set. Tapi dewa ambisius itu tidak peduli. Siapapun yang menentangnya dianggap pantas mati. Set menyerbu paling depan dan menghajar semua dewa kecil yang berjaga. Set menemui Nephthys yang berada di puncak menara. Dengan suara bergetar, Nephthys menyayangkan ambisi Set yang membawa bencana di seluruh Mesir. Nephthys coba mengajak suaminya kembali seperti semula, hidup penuh cinta di padang gurun. Tapi Set jelas menolak. Di pikirannya, dia layak jadi penguasa tertinggi. Nephthys coba pergi, tapi Set menariknya turun. Lalu selamat datang di Dayon Recap Film. Horus adalah dewa langit negeri Mesir, dan ini Hathor, dewi cinta yang kecantikannya mempesona para dewa juga manusia. Ada juga Nephthys, dewi perlindungan, lalu Thoth, dewa kebijaksanaan. Hari itu, semua dewa Mesir muncul, begitupun semua rakyat berkumpul di depan panggung besar untuk melihat penobatan Horus jadi penguasa Mesir, menggantikan ayahnya Osiris, si dewa kematian, kesuburan, dan dewa alam baka. Rakyat berdatangan membawa persembahan seperti harta atau hasil panen. Hari itu semua tampak tersenyum bahagia begitu Osiris memanggil Horus buat melangkah maju. Sang dewa muda tampan akan menerima mahkota penguasa. Horus, Lord of the Air. Sesaat upacara terhenti oleh kedatangan Set, sang dewa gurun yang adalah saudara dari Osiris. Horus senang pamannya datang dan membawakan hadiah untuk penobatannya. Sebuah trompet emas yang Set minta agar Horus mencobanya. Suara trompet halus itu menggema ke udara. Semuanya berpikir itu cuma suara saja, tapi tidak ada yang sadar kalau itu adalah alat pemanggil. Tahu-tahu ribuan prajurit berbaju sirah merah datang dan mengisi barisan terdepan. Mereka menodongkan tombak ke arah rakyat Mesir. Dan Set menghabisi Osiris karena dia merasa dialah yang seharusnya menggantikan Osiris, bukan Horus. Set mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai penguasa Mesir yang baru. Set memberi pilihan bagi dewa-dewa lain, tunduk padanya atau mati seperti Osiris. Begitupun dengan rakyat Mesir, tunduk atau binasa. Horus yang marah segera maju melawan Set, tapi pamannya itu juga sudah siap. Pertarungan memuncak saat Horus dan Set berubah jadi wujud dewa mereka. Bangunan besar di sekitar hancur karena efek pertarungan tersebut. Sayangnya, Set sudah mempersiapkan strategi melawan Horus. Dia kena hajar sampai terkapar di lantai. Dan Set mengambil inti kekuatan Horus, yaitu sepasang mata biru menyala. Set tidak berhenti. Dia hendak menghabisi Horus juga. Tapi Hathor maju, meminta ampunan buat Horus. Set pun berhasil jadi penguasa dan mengubah total Mesir. Para dewa yang coba melawan balik berguguran satu persatu. Rakyat diperbudak dan Horus diasingkan. Hari itu ada pemuda bernama Bek. Dia nekat menyusup ke istana demi menemui Zaya, kekasihnya yang dijadikan pelayan istana. Zaya adalah salah satu dari banyak rakyat Mesir yang percaya kalau Horus adalah satu-satunya harapan mereka untuk bebas dari penindasan Set. Zaya memberitahu kalau hari ini pasukan Set kembali dengan jarahan perang, yang berarti gudang harta akan terbuka. Itu kesempatan buat Bek masuk. Pemuda itu mengira Zaya memintanya mencuri emas, tapi yang diincar Zaya adalah sepasang mata Horus. Zaya percaya kalau Horus mendapatkan kembali matanya, dia
akan punya kekuatan melawan balik Set. Saya memberi denah gudang harta. Ada banyak perangkap di sana, tapi dia yakin Beck bisa melaluinya. Sementara itu, Set sedang menikmati ranjangnya bersama Hathor. Ya, itulah syarat agar Horus diampuni, yaitu Hathor harus mau jadi selirnya Set. Malam harinya, Beck benar-benar melaksanakan rencananya. Dia menyusup dengan menumpang kereta besar pembawa emas. Beck masuk dengan lancar, tapi masalahnya baru dimulai. Rintangan pertama, Beck harus melalui perangkap lantai yang bisa menjepit siapapun yang lewat kalau salah menginjak sisi lantai. Bagian kedua, ada patung besar memegang pedang yang bergerak. Untungnya, pengalaman Beck sebagai copet pasar memberinya kelincahan untuk menghindari semua perangkap itu. Tapi yang bikin bingung, di denah itu tidak ada jembatan ketiga yang saat ini terbentang di hadapan Beck. Pemuda itu tidak punya petunjuk sama sekali ada perangkap apa di situ. Ditambah, Beck cuma melihat satu mata Horus saja. Tidak ada pilihan lain. Beck sudah terlanjur masuk. Dia harus menyelesaikan misinya. Meski cuma ada satu mata saja. Beck berlari kencang, dan setiap lantai yang dipijak langsung berjatuhan. Pagi harinya, Beck kembali menemui saya buat menunjukkan keberhasilannya. Tapi ternyata Ursu, si penjaga istana, sudah tahu apa yang direncanakan oleh Zaya dan Beck. Keduanya dikepung beberapa pengawal. Beck tahu kalau dia tertangkap, sama saja dengan mati. Lalu Beck berhasil mengecoh Ursu dan para pengawalnya, lalu menarik saya buat kabur. Mereka mencuri kereta kuda dan melesat pergi dari istana. Tapi Ursu tidak membiarkan kedua anak muda itu pergi begitu saja. Beck cuma bisa memeluk badan saya saat gadis cantik itu menghembuskan nafas terakhirnya. Beck tetap lanjut ke tempat pengasingan Horus. Dia yakin kalau Dewa Langit itu memulihkan kekuatannya, dia bisa menghidupkan lagi saya. Tapi yang Beck temukan malah dewa putus asa dan suka apok. Beck berkata dia membawakan mata Horus. Dewa itu langsung memakainya dan nanya di mana yang satu lagi. Beck menyaut kalau satu lagi ada di piramida Set. Beck yakin dia bisa masuk dan mengambilkan untuk Horus. Tapi syaratnya, Horus harus menghidupkan lagi saya. Saat itulah muncul Anubis, membawa jiwa saya ke akhirat. The doors of us begin your journey. Beck panik, karena sejak Set berkuasa, dia mengubah aturan. Kalau mau masuk surga, ditimbang dengan harta yang manusia itu bawa, bukan dengan kebaikan hati. Dan orang miskin seperti saya, tentu akan langsung dikirim ke neraka. Horus bilang, kalau Anubis menurut pada dewa penguasa Mesir. Jadi, kalau dia bisa merebut kekuasaan dari Set, dia bisa minta Anubis mengembalikan jiwa saya. Menurut Horus, butuh waktu 10 hari bagi jiwa saya menyusuri tanah kegelapan dan sampai ke gerbang terakhir. Keduanya pun segera pergi untuk menjalankan rencana penggulingan Set. Horus dan Beck pergi ke puncak gunung batu. Di situ ada artefak bulat besar yang dikatakan sebagai gerbang menemui Ra, dewa matahari, sekaligus kakek dari Horus. Horus yang cuma punya satu mata tidak bisa berubah jadi wujud dewa dan terbang ke angkasa. Dia memohon agar diberi kekuatan oleh Ra. Lalu, Horus bisa berubah wujud dan segera melesat ke angkasa. Bukan istana atau kerajaan besar. Tempat dewa matahari malah mirip pesawat luar angkasa. Horus memohon agar Ra membantunya balas dendam pada Set. Tapi bagi dewa matahari, baik Osiris maupun Set sama-sama anaknya, dan keduanya sama-sama berharganya. Jadi kematian Osiris adalah takdir yang memang harus terjadi. Dia tidak melarang Horus balas dendam, tapi Ra tidak mau ikut campur. Ra berubah ke wujud dewa yang jauh lebih besar lagi.
lalu menembaki kumpulan awan hitam yang ingin melahap bumi. Jadi, Ra ini menjaga ciptaannya, yaitu bumi, dari Apopis, makhluk besar hitam yang memangsa semua hal. Dia menegaskan tidak akan ikut campur dengan urusan di Mesir. Akhirnya, Horus cuma minta sebotol air penciptaan milik Ra. Dengan itu, dia berniat memadamkan api inti gurun yang jadi kekuatan Set. Sementara itu, Set sedang memimpin pasukan menyerang sisa-sisa dewa yang menentangnya. Mereka berkumpul di kuil Nephthys, dewi perlindungan yang juga istri dari Set. Tapi dewa ambisius itu tidak peduli. Siapapun yang menentangnya dianggap pantas mati. Set menyerbu paling depan dan menghajar semua dewa kecil yang berjaga. Set menemui Nephthys yang berada di puncak menara. Dengan suara bergetar, Nephthys menyayangkan ambisi Set yang membawa bencana di seluruh Mesir. Nephthys coba mengajak suaminya kembali seperti semula, hidup penuh cinta di padang gurun. Tapi Set jelas menolak. Di pikirannya, dia layak jadi penguasa tertinggi. Nephthys coba pergi, tapi Set menariknya turun. Lalu yap, dengan kejam, Set memotong kedua sayap Nephthys. Kembali pada Horus, dia dan Bek sudah melayang turun ke bumi dan mendarat dengan tidak mulus. Horus bilang kalau perubahan barusan adalah berkah dari Ra untuk sementara saja. Selama dia tidak punya kedua mata, dia tidak akan pernah bisa berubah wujud lagi. Horus menyuruh Bek mengambil air di sungai, tapi pemuda itu menolak. Dia bilang bukan budak para dewa. Lalu ya, sedikit kekerasan bikin Bek akhirnya menurut. Tapi tahu-tahu muncul Minotaur di belakangnya. Makhluk itu adalah suruhan Set untuk menangkap Horus dan komplotannya. Untungnya Horus datang dan menghajar para Minotaur itu. Sayangnya Horus sempat lengah. Tapi Horus masih bisa menyelamatkan mereka berdua. Dia dan Bek pun melanjutkan perjalanan mengambil mata Horus yang satu lagi. Di tempat lain, Hathor memakai kekuatannya buat mencari keberadaan Horus. Tapi tiba-tiba, Set muncul di belakangnya. Set sekarang yakin kalau hati Hathor tidak pernah berpaling dari Horus. Dia pun berniat melenyapkan Hathor juga. Tapi Dewi Cinta itu melepas gelang di tangan dan dia ditarik masuk ke alam kematian oleh para iblis. Tapi begitu gelang dipakai lagi, Hathor kembali ke dunia dan jauh dari tempat semula. Jadi Hathor dulunya adalah dewi yang ditahan di alam kematian. Horus yang mencintai Hathor membasmi para iblis yang menahannya dan membebaskan Dewi Cinta itu. Gelang emas dengan 42 permata bintang itu adalah satu-satunya benda yang membuat Hathor tetap berada di dunia orang hidup. Sementara itu, Horus dan Set sedang beristirahat di sebuah kuil. Horus cerita kalau itu adalah kuil pertama milik Osiris. Dulu tempat itu sangat indah dengan pepohonan dan bunga. Lalu Set memotong jasad Osiris jadi 14 bagian dan menguburnya di kuil tersebut. Namun jantung Osiris tidak pernah ditemukan. Kemudian air mata Dewi Isis, ibu Horus yang meratapi suaminya, membuat kuil itu jadi gersang. Sampai akhirnya Isis mengakhiri nyawanya sendiri. Bek mendengarkan cerita sedih itu. Sampai dia melihat kepulan debu di kejauhan. Horus mengenalinya. 2 pengawal Set dan 2 binatang peliharaannya, yaitu sepasang ular raksasa. Horus dan Bek berlari kencang menjauh dan hampir kena semburan api dari ular besar itu. Horus menyuruh Bek jadi umpan dan dia menusuk rahang ular hitam besar menancap di batu. Tapi tetap saja belum berhasil membunuhnya. Apalagi masih ada ular putih besar. Bek kembali jadi umpan dan Horus melompat ke punggung ular itu, mengikat si pengendara agar tidak bisa bergerak dan
Yap, ular itu kurang power steering buat belok sampai akhirnya jatuh dari puncak tebing. Sekarang tinggal satu lagi. Tidak mungkin memakai cara yang sama. Tapi tiba-tiba muncul Hathor, berjalan santai melewati Horus dan berdiri tepat di depan ular hitam besar. Dengan kekuatan tatapannya, Hathor menyuruh ular besar itu membakar tubuhnya sendiri. I command you. Ketiganya lanjut jalan. Horus bilang kalau dia dan Beck berencana memasuki piramida milik Set dan mematikan api gurun yang merupakan inti kekuatan Set. Tapi Hathor mengingatkan kalau piramida itu sudah dijaga oleh Sphinx. Mereka tidak akan bisa melewatinya kalau tidak mampu menjawab teka-teki dari Sphinx. Horus pun punya ide, minta bantuan Thoth, dewa kebijaksanaan. Mereka melewati rawa dan sampai di sebuah pohon besar tempat tinggal Thoth. Di dalam ada banyak orang mirip dewa itu yang berseliweran. Horus mengatakan kalau itu adalah bayangan Thoth karena dewa bijaksana itu tidak percaya orang lain untuk dekat dengannya. Thoth yang tahu maksud Horus langsung menolaknya mentah-mentah. Dia tahu kalau kekuatan Set saat ini lebih dari dewa manapun. Dia ingin menghindari perseteruan dengan Set. Untungnya, Beck berhasil menyenggol ego Thoth dengan mengatakan mungkin Thoth ini takut karena tidak percaya diri bisa menjawab teka-teki dari Sphinx. Yes, well, fine. Akhirnya, rombongan Horus pun bertambah jadi 4. Dan saat melewati badai pasir, Hathor menegur Horus yang berbohong bisa menghidupkan kembali saya. Hathor tahu persis, bahkan Anubis sendiri tidak punya kekuasaan melakukan itu. Horus menyaut kalau cuma itu cara agar Beck mau membantunya. Hathor sangat tidak setuju Horus mempermainkan perasaan cinta Beck pada saya. Tapi ya mau gimana lagi. Mereka pun sampai di depan piramida yang mana bebatuannya terus bergerak. Beck berkata dia akan masuk lebih dulu lalu mematikan mekanisme penggerak dari dalam supaya Horus dan yang lainnya bisa menyusul. Thoth terkesima pada keberanian Beck. Dia bilang, nanti ingin meneliti apa yang ada di dalam isi kepala Beck. Lalu mereka bertemu dengan Sphinx, makhluk besar penjaga piramida. Dia melempar teka-teki. Dan setiap kali jawabannya salah, Sphinx akan menghantam orang di depannya. Horus beberapa kali harus pasang badan melindungi Thoth. Sampai akhirnya, Thoth bisa menjawab dengan benar. For tomorrow! Horus dan yang lainnya berhasil mencapai kawah api di dalam piramida. Tapi tahu-tahu, jebakan muncul menangkap Horus dan Hathor. Untungnya, Horus dengan cepat menahan paket tembaknya agar dia dan Hathor tidak tergencet. Sedangkan Thoth lebih tragis, bagian otaknya diambil oleh Set. Dewa bengis itu berterima kasih karena Horus sudah membawakan Thoth. Jadi dia tidak perlu susah-susah menerobos tempat tinggal Thoth. Beck yang tidak diperhatikan langsung menyambar botol air penciptaan dan hendak menuangnya ke kawah api. Set berteriak menghentikannya, lalu ngomong kalau Beck cuma diperdaya oleh Horus. Bahkan dia yang sedang berkuasa saja tidak akan sanggup menghidupkan kembali saya. Beck jadi ragu mendengar itu, dan celah tersebut dipakai Set buat merebut botol air dari tangan Beck. Dia memecahkan botol itu, dan lenyaplah harapan Horus. Set berjalan pergi dengan rasa kemenangan, dan piramida itu perlahan runtuh. Horus memaksakan diri keluar dari kandang jebakan, lalu membawa Hathor dan Beck keluar dari piramida. Mereka selamat, tapi Horus sudah pasrah. Dia tidak punya rencana lain buat melawan Set. Beck sendiri meluapkan kekecewaannya pada Horus. Padahal saya sangat mempercayai Horus. Tapi tampaknya gadis itu mempercayai dewa yang salah. Hathor yang terenyuh melihat bagaimana hati Beck hancur setelah tahu kenyataannya. Dewi cantik itu lalu memanggil Anubis. Dia membuat kesepakatan dengan Anubis agar Beck bisa memberikan bekal pada saya untuk melewati gerbang akhir, yaitu gelang yang dipakai oleh Hathor.
Anubis tidak menolaknya, karena itu berarti Hathor akan kembali ke alam kematian dan jadi pemandangan indah di tanah yang penuh kegelapan itu. Horus coba mencegah, tapi Hathor ngomong kalau ini sebagai permintaan maaf Horus karena sudah berbohong pada Bek. Lalu sedangkan saya sudah mencapai gerbang terakhir. Satu jiwa pria kaya maju dan menaruh sekotak perhiasan emas. Dia pun maju dan dibawa masuk ke nirwana. Lalu berikutnya, wanita tua yang cuma punya gelang perak. Jiwanya langsung ditelan kegelapan. Saya menangis ketakutan karena dia tidak punya apa-apa buat ditimbang. Tahu-tahu datang Bek membawakan gelang Hathor. Di sisi lain, Set baru saja selesai mandi api. Dia memasangkan beberapa bagian dari dewa-dewa kuat ke tubuhnya, yaitu jantung Osiris, mata Horus, dan otak Thoth, juga sepasang sayap Nephthys. I know. Set lanjut mendatangi Ra. Dia langsung komplain pada Ra tentang pengasingannya di padang gurun. Sementara Osiris diberi tanah subur sepanjang sungai Nil. Ra bilang kalau dia menguji Osiris dengan kekuasaan, dan terbukti Osiris tidak tenggelam di dalamnya. Dia dengan rela hati mewariskan Mesir pada Horus. Sedangkan Set memang dipersiapkan untuk menggantikan Ra menjadi dewa matahari berikutnya. Set menolak mentah-mentah. Dia memang ingin menggantikan Ra, tapi tidak dengan berkuasa di luar angkasa sendirian. Set ingin menjadi penguasa tertinggi di dunia. Dia akan menciptakan ulang dunia buatan Ra itu dengan cara membiarkan Apopis melahap dunia. Ra tentu saja tidak bisa membiarkan hal tersebut. Dia langsung menyerang ke arah Set. Tapi serangan yang bisa mengusir Apopis itu bisa ditahan oleh Set karena dia punya kekuatan tambahan dari 4 dewa. Sekali lagi, Set melakukan aksi kejam. Dia menusuk Ra dan merebut tombak mataharinya. Kembali ke akhirat, saat Bek mau meletakkan gelang Hathor, tiba-tiba alam kematian kacau. Kekuatan Apopis ternyata langsung menyerbu dunia gara-gara perbuatan Set. Saya bilang kalau Bek harus mempercayai Horus sekali lagi. Gadis itu masih saja mempercayai Horus. Anubis menahan kekuatan Apopis dan berteriak tidak akan bisa untuk waktu lama. Dia minta Bek kembali pada Horus kalau memang Dewa Langit itu bisa memperbaiki keadaan. It's not infinite. If the Lord of the Air has any plan to wreck the... Tidak berbeda jauh situasinya. Apopis sudah mencapai daratan. Tinggal tunggu waktu saja untuk makhluk itu melahap seisi dunia. Bek kembali ke dekat Horus. Keduanya harus segera menuju ke istana. Untungnya, ada kereta terbang milik Nephthys yang menjemput mereka. Di puncak menara tinggi, Set memancarkan tombak Ra sebagai patokan untuk Apopis mendekat. Mereka tidak bisa langsung ke tempat Set berada. Keduanya menculik Ursu dan menyuruhnya menunjukkan jalan ke puncak menara. Horus memotong jalan agar bisa mengendap-endap, sedangkan Bek memakai lift buat sampai ke puncak. Tapi kesempatan itu dipakai Ursu buat melawan. Ursu berusaha membakar lift itu buat mencegah Bek mencapai puncak. Meski bukan prajurit, tapi kelicahan Bek membuatnya unggul dan Horus mencapai puncak, tapi Set menyadari kedatangannya. Keduanya kembali bertarung. Tapi dulu saja Set bisa mengungguli Horus, apalagi sekarang dia punya tombak matahari. Ditambah, Horus tidak bisa berubah wujud. Horus terdesak, tapi ternyata itu bagian dari rencana. Dia hanya umpan pengalihan untuk Bek datang dan merebut mata Horus. Bek berhasil, tapi dia meluncur jatuh. Bek melempar bola mata Horus. Tapi Horus lebih memilih menyelamatkan Bek. Sayangnya keadaan tetap gawat. Keduanya bergelantungan di pinggir. Lalu Set menghancurkan pegangan mereka. Tapi tahu-tahu Horus bisa berubah ke wujud dewa.
Ternyata bukan masalah mata, tapi hatinya. Saat dia kembali memperhatikan manusia, disitulah kekuatannya kembali. Horus meletakkan bag di tanah, lalu dia kembali melayang ke atas. Dia tidak menyadari kalau bag terluka gara-gara bertarung dengan Ursus sebelumnya. Dua dewa kuat bertarung dengan sengit. Horus memancing Set masuk ke menara tinggi. Horus yang lebih lihai memakai sayap berhasil menangkap Set, lalu Set merangkak dengan luka menganga. Cairan emas mengalir keluar dari badannya. Dia mengingatkan kalau dulu pernah mengampuni nyawa Horus. Tapi Horus tidak terperdaya. Rezim jahat itu akhirnya dikalahkan. Horus mengembalikan tombak matahari pada Ra yang masih melayang tak berdaya. Dewa tertinggi Mesir itu segera turun ke dunia dan mengusir Apopis. Situasi di gerbang akhirat pun kembali normal. Horus mendapati bola matanya yang tadi terjatuh. Dia lalu mendatangi Bek. Tapi Bek tidak tertolong karena luka parah di perutnya. Horus membawa jasad Bek dan membaringkannya di sebelah saya. Lalu muncul Ra, sang dewa matahari. Dia berterima kasih pada Horus karena sudah menyelamatkannya. Ra berkata akan mengabulkan permintaan apapun dari Horus sebagai hadiah. Horus tidak minta kekuasaan, tapi Horus minta agar dua sejoli, Bek dan Zaya, dihidupkan kembali. Dunia selamat dari kehancuran, dan Horus melanjutkan penobatannya yang dulu sempat tertunda. Hal pertama yang dilakukannya adalah merubah aturan di gerbang akhirat. Bukan dengan emas, tapi perbuatan baik selama manusia itu hidup. Lalu ada satu hal lagi yang harus dia lakukan. Membawa kembali Hathor. Dan tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kasih like juga komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya.